Salam saudara-saudaraku. Sekarang saya akan membahas tentang Pentateuch. Pentateuch adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada 5 kitab pertama dalam Alkitab yang dikenal juga sebagai Torah dalam tradisi Yahudi. Kata Pentateuch berasal dari bahasa Yunani penta yang berarti 5 dan teux yang berarti gulungan atau kitab. Selanjutnya ada penggolongan Pentateuch. Yang pertama ada Kejadian atau Genesis, yang kedua ada Keluaran atau Exodus, Imamat, Leviticus, Bilangan, Numbers, dan Ulangan, Deuteronomi. Selanjutnya ada penulis Pentateuch. Secara tradisi Musa dianggap sebagai penulis Pentateuch, meski beberapa kali menafsirkan bahwa kitab-kitab ini disusun dari berbagai sumber. Umat Kristen dan Yahudi percaya bahwa Musa memainkan peran penting dalam penulisan dan penyusunan kitab tersebut. Selanjutnya ada Kejadian. Di sini saya akan membahas tentang penggolongan kitab-kitab Pentateuch. Yang pertama yaitu Kejadian, menceritakan penciptaan dunia, kisah para bapa bangsa mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, serta janji Tuhan kepada mereka. Selanjutnya ada Keluaran, fokus pada pembesaran bangsa Israel, perbudakan pembebasan bangsa Israel dan perbudakan di Mesir, serta pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Selanjutnya ada Imamat, berisi peraturan ibadah, upacara persembahan, serta ajaran tentang kekudusan. Selanjutnya ada Bilangan, menceritakan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dan sensus yang diambil di antara orang Israel. Selanjutnya ada Ulangan, merupakan pengulangan hukum Taurat yang diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Selanjutnya saya akan membahas tema-tema pada utama Pentateuch. Pentateuch menjadikan tema-tema utama yang menjadi fondasi teologi. Perjanjian lama, antara lain ciptaan, kejadian dunia dan manusia, perjanjian, janji Allah kepada Abraham dan keturunannya, pembebasan, Exodus sebagai simbol pembebasan dari perbudakan dosa, hukum Taurat dan perbedaan hidup bagi umat Israel, serta pelajaran tentang ibadah yang kekudusan yang dituntut oleh Allah. Selanjutnya ada makna teologis terbagi menjadi dua, yaitu bagi umat Kristen Pentateuch penting karena dasar keseluruhan Alkitab. Pentateuch mencakup asal-usul umat manusia, janji keselamatan dan seluruh kemala, dan semua dihubungkan kedatangan Yesus Kristus. Yesus sebagai penggenap hukum. Pentateuch menunjukkan bahwa hukum Taurat diberikan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, Yesus Kristus. Yesus dianggap sebagai penggunaan hukum dan nubuat yang tercantum dalam kitab-kitab ini. Selanjutnya saya akan membahas hubungan Pentateuch dan Perjanjian Lama. Pentateuch menggambarkan perjanjian antara Allah dan umatnya, yang dimulai dari perjanjian dengan Abraham dan dilanjutkan bangsa Israel melalui Musa, teman-teman. Perjalanan ini menjadi dasar dari hubungan antara Allah dan manusia yang di dalam Kristen diteruskan menjadi perjanjian baru, di mana Yesus sebagai mediatornya. Pentateuch dalam peribadadan. Banyak dari Pentateuch sering dibacakan dalam kebaktian dan liturgi gereja, terutama kisah penciptaan, Exodus, dan pemberian 10 perintah Allah. Dalam tradisi Kristen, bagian ini memberikan pemahaman asal-usul manusia dan hubungan perjanjian Allah dan umat manusia. Pentateuch dalam perjanjian baru. Meskipun Pentateuch adalah bagian dari perjanjian lama yang memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian baru, banyak nubuat, hukum, simbol, dan Pentateuch digenapi dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sekian dari saya, terima kasih.